Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi peluang dengan mata kuliah Metode Statistika dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hidayanti, SSI MSI. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama kelompok saya, yaitu dengan beranggota yang pertama Nadifa Cadia Putri dengan NPM F1F024001, lalu ada rekan saya yang kedua yaitu Vice Darani dengan NPM F1F024009, lalu ada saya sendiri yang bernama Jevan Olivia dengan NPM F1F024011, dan lalu ada Nanda Hamidah Nasution dengan NPM F1F024053, dan yang terakhir ada rekan saya yang bernama Ahmad Rizky Putra yang dengan NPM F1F024057. Di sini memiliki 10 subbab. Yang pertama tentang frekuensi, yang kedua tentang pendekatan untuk menentukan probabilitas, yang ketiga tentang prinsip penghitungan, yang keempat gabungan dan irisan, yang kelima macam-macam kejadian atau peristiwa, yang keenam ada tentang pengembalian, dan yang ketujuh teorema Bayes, juga yang ke-8 harapan matematis, yang ke-9 peluang komplemen, dan yang ke-10 frekuensi harapan. Yang pertama adalah tentang peluang. Peluang atau biasa disebut dengan probabilitas adalah suatu nilai dari 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan peluang atau kemungkinan relatif bahwa suatu peristiwa itu terjadi. Jadi tidak ada yang kurang dari 0 atau lebih dari 1. Lalu tentang peluang ada 3 kata kunci mengenai probabilitas, yaitu eksperimen, semua hasil yang mungkin, lalu beberapa kejadian yang mungkin. Yang pertama adalah contoh 1, yaitu eksperimennya pelemparan dadu. Semua hasil yang mungkin itu mendapat angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dan berapa kejadian yang kemungkinan itu mendapatkan angka yang sama, mendapatkan angka yang lebih dari 4, atau mendapatkan angka 3 atau kurang dari 3. Nah, contoh yang kedua, menghitung jumlah anggota Dewan Direksi perusahaan A yang berumur 60 tahun. Semua hasil yang mungkin itu tidak ada yang berumur di atas 60 tahun, semua anggota berumur di atas 60 tahun, atau 30 anggota berumur di atas 60 tahun. Beberapa kejadian yang mungkin itu lebih dari 13 anggota berumur di atas 60 tahun, atau kurang dari 20 anggota yang berumur di atas 60 tahun. Pendekatan untuk menentukan probabilitas. Nah, yang A itu adalah probabilitas objektif, di mana yang pertama itu probabilitas klasik. Probabilitas klasik itu merupakan probabilitas yang sudah dapat ditentukan besarnya sebelum percobaan dilakukan. Terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama tentukan buah outcomes, yang kedua terdapat hasil dari sebuah eksperimen yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadinya rumus. Nah, di mana rumus itu adalah PA sama dengan X per N, di mana PA itu adalah probabilitas suatu kejadian pada A, dan X juga adalah jumlah hasil yang diharapkan, juga N itu jumlah keseluruhan hasil yang mungkin. Nah, selanjutnya contohnya, sebuah eksperimen menentukan dadu bersisi 6 dilakukan. Berapa probabilitas kejadian sebuah angka genap yang muncul? Maka sesuai rumus kita masukkan PA sama dengan 3/6, di mana X per N-nya adalah X sama dengan 2, 4, dan 6. Hasil genap yang muncul dan N-nya adalah jumlahnya yaitu 6, maka 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Jadi probabilitas munculnya hasil genap adalah sebesar 0,5. Selanjutnya adalah probabilitas relatif. Probabilitas relatif merupakan probabilitas yang bisa dihitung jika percobaan sudah dilakukan dengan rumus PA sama dengan FA per N, di mana PA itu adalah probabilitas suatu kejadian A, dan selanjutnya FA itu banyaknya kejadian suatu yang muncul pada A, dan N juga adalah jumlah keseluruhan dari pengamatannya. Nah, contohnya adalah
Pada tanggal 3 Juli 1998, pesawat ulang-alik Columbia mengalami sebuah kerusakan dalam mesinnya, sehingga mengakibatkan adanya peledakan terhadap pesawat tersebut. Ledakan ini adalah sebuah bencana atau kecelakaan yang kedua kalinya dalam 113 misi luar angkasa dari NASA. Nah, berdasarkan informasi tersebut, dapat Anda menentukan beberapa probabilitas misi yang mendatang yang akan berhasil. Dengan rumus yang tadi kita masukkan, yaitu 111 per 113, di mana 111 adalah 113 dikurang dengan 2 kegagalan, maka menghasilkan 111 keberhasilan. Jadi, kita mendapatkan bahwa hasil dari misi yang akan berhasil mendatang adalah 0,98. Jika diubah ke persen, yaitu 98%. Jadi, berdasarkan pengalaman terdahulu, terdapat probabilitas sebesar 98% bahwa misi penerbangan luar angkasa NASA akan mendatangkan keberhasilan. Lalu selanjutnya adalah probabilitas subjektif, yang merupakan kemungkinan munculnya suatu kejadian tertentu oleh seseorang yang didasarkan atas informasi apapun yang tersedia. Contohnya adalah seorang guru meyakinkan bahwa terdapat probabilitas sebesar 0,20 untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Probabilitas ini didapatkan pada pandangan seorang yang tentunya akan berbeda dengan pandangan orang lain. Jadi, misalnya, guru itu 0,20, PNS itu 0,50. Ini adalah sudut pandang tergantung kepada siapa yang kita tanyakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan subbab yang ketiga, yaitu prinsip menghitung. Yang pertama, rumus perkalian. Rumus perkalian digunakan jika terdapat n cara untuk melakukan suatu hal dan n cara untuk melakukan suatu hal lainnya, sehingga didapatlah rumus jumlah total susunan sama dengan m dikali n. Yang kedua yaitu rumus faktorial. Rumus faktorial merupakan rumus yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang bisa dihasilkan dari n objek yang berbeda. Sehingga di sini ada rumusnya, yaitu n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 hingga 3 dikali 2 dikali 1. Adapun contoh soalnya, bila terdapat 6 pengunjung yang ingin membeli tiket masuk museum, berapa banyak cara antrian yang bisa dilakukan? Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mensubstitusikan 6 pengunjung ke rumus faktorial, sehingga didapatlah n faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga didapatlah 720. Jadi, terdapat 720 cara antrian yang bisa dilakukan. Rumus yang ketiga yaitu rumus permutasi. Rumus permutasi merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung susunan dari objek yang dipilih dari kelompok objek tertentu. Permutasi sendiri sangat memperhatikan susunan letak pada objek, di mana di sini ada simbol AB tidak sama dengan BA. Sehingga rumusnya yaitu P permutasi R dari n objek sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r lalu difaktorialkan, di mana n faktorial merupakan jumlah seluruh objek dan r faktorial merupakan jumlah objek yang dipilih. Adapun contoh soalnya, STA, FEB, INC memiliki 8 mesin tetapi hanya memiliki 3 ruangan untuk menyimpan mesin-mesin tersebut. Dalam beberapa cara berbeda, 8 mesin tersebut dapat disusun dalam 3 ruangan yang tersedia. Di sini, untuk menyelesaikan soalnya, kita bisa mensubstitusikan yang sudah diketahui di soal ke dalam rumus permutasi.
sehingga didapatlah permutasi 8 dari 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 lalu difaktorialkan, sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial, sama dengan di mana 8 faktorial bisa kita ubah menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Kedua bagian 5 faktorialnya bisa kita coret sehingga didapatlah 336. Jadi terdapat keseluruhan 336 susunan yang mungkin. Rumus yang terakhir yaitu rumus kombinasi, di mana rumus kombinasi itu konsepnya sama seperti rumus permutasi, tetapi rumus kombinasi itu tidak memperhatikan susunan letak pada objeknya, sehingga kita bisa tulis simbolnya yaitu AB sama dengan BA. Rumusnya yaitu kombinasi R dari N objek sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R lalu difaktorialkan dikali R faktorial. Contoh soalnya, grup penari dari Universitas Pajajaran terdiri atas 7 anggota. Setiap pasangan penari terdiri atas 2 orang yang dipilih secara acak. Berapa banyak pasangan penari yang dapat dibentuk? Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mensubstitusikan yang sudah diketahui di soal ke rumus kombinasi, sehingga didapatlah kombinasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga didapatlah yaitu 21. Jadi, terdapat 21 pasangan penari yang dapat dibentuk. Selanjutnya, subbab yang keempat yaitu gabungan dan irisan. Di sebelah kiri yaitu ilustrasi irisan, di mana irisan sendiri merupakan himpunan yang anggotanya dari A dan dari B, sehingga bisa kita notasikan A irisan B. Yang di sebelah kanan itu ada ilustrasi gabungan. Gabungan merupakan himpunan yang anggotanya berasal dari A atau dari B atau dari keduanya, sehingga bisa kita notasikan A gabungan B. Untuk contohnya, kita misalkan himpunan A sama dengan A, I, U, E, O. Untuk himpunan B sama dengan A, B, C. Kita bisa mencari irisan dari A dan irisan dari B, yaitu A, di mana dari keduanya terdapat anggota atau elemen yang sama yaitu A. Kemudian, kita bisa mencari gabungan dari A dan B, sama dengan A, B, C, I, U, E, O. Di sini kita bisa menggabungkan dari elemen dari himpunan A dan dari himpunan B, sehingga didapatlah seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Hamidah Nasution dengan NM53. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam kejadian atau peristiwa. Yang pertama ada kejadian terpisah dengan rumus probabilitas A digabung probabilitas B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Di sini ada satu buah contoh soalnya. Sebuah keranjang berisi 12 buah mangga, 9 buah jeruk, dan 3 buah apel. Jika diambil satu buah secara acak dari keranjang, berapa probabilitas terambilnya buah mangga atau jeruk? Nah, kita jawab probabilitas terambilnya buah mangga dan jeruk itu kita jadikan probabilitas mangga gabung jeruk sama dengan probabilitas mangga ditambah probabilitas jeruk. Lalu kita jumlahkan, mangganya tadi ada 12 buah dibagi dengan 24. 24 itu hasil dari jumlah buah mangga ditambah jumlah buah jeruk dan ditambah jumlah buah apel, jadinya 24. Lalu ditambah jumlah buah jeruk tadi ada 9 dibagi 24 sama dengan 12 ditambah 9, 21 per 24, hasilnya 0,0875. Jadi
didapatkan probabilitas terambilnya buah mangga atau jeruk adalah 87,5%. Lalu yang kedua ada kejadian tidak terpisah. Rumusnya itu probabilitas A digabung B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A dan B. Lalu probabilitas A digabung B digabung C sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C dikurang probabilitas A dan B dikurang probabilitas A dan C dikurang probabilitas B dan C ditambah probabilitas A dan B dan C. Untuk contoh soalnya, sepasang dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang terjadinya jumlah mata dadu 4 pada dadu 1 atau jumlah mata dadu 4 pada dadu 2? Nah, untuk penyelesaiannya, dimana diketahui N-nya itu 36, sepasang dadu dilemparkan 1 kali, ditanya P, mata 4 dadu 1 digabung mata 4 pada dadu 2. Probabilitas mata 4 pada dadu 1 digabung mata 4 pada dadu 2 lalu sama dengan probabilitas mata 4 pada dadu 1 ditambah probabilitas mata 4 pada dadu 2, kemudian dikurangkan dengan probabilitas mata 4 pada dadu 1 dan mata 4 pada dadu 2, di mana didapatkan 6/36 ditambah 6/36 dikurang 1/36 sama dengan 11/36. Jadi, peluang terjadinya mata 4 pada dadu 1 atau mata 4 pada dadu 2 dari sepasang dadu yang dilemparkan 1 kali sebesar 11/36. Kemudian yang ketiga ada kejadian bebas atau independent events, di mana rumusnya probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dikali probabilitas C. Contohnya, sebuah kotak diisi dengan 5 buah bola merah dan 10 buah bola biru. Kemudian diambil 3 buah bola secara random. Berapa peluang terambilnya 1 buah bola merah dan 2 buah bola biru bila cara pengambilannya dengan pengembalian, di mana diketahui kotaknya berisi 5 bola merah dan 10 bola biru dan N-nya itu 3. Ditanya probabilitas 1 bola merah dan 2 bola biru, di mana bola merah dilambangkan dengan M dan bola biru dilambangkan dengan B. Bila cara pengambilannya dengan pengembalian, kita jawab, kombinasi terambilnya 1 bola merah dan 2 bola biru dari 3 bola yang diambil sebanyak CNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial, di mana CNR-nya itu N-nya 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial, maka dapat hasilnya 3, yang terdiri dari M1 dan B2 dan B3, B1 dan M2 dan B2, dan B1 dan B2 dan M2. Lambang N boleh ditulis atau boleh tidak ditulis, sehingga dapat ditulis sebagai M1 B2 B2, B1 M2 B2, dan B1 B2 M2. Lalu probabilitas M1 B2 B3 sama dengan probabilitas M1 dikali probabilitas B2 dikali probabilitas B3 sama dengan 5/15 dikali 10/15 dikali 10/15 sama dengan 4/27. Lalu probabilitas B1, M2, dan B3 sama dengan probabilitas B1 dikali probabilitas M2 dikali probabilitas B3 sama dengan 10/15 dikali 5/15 dikali 10/15 sama dengan 4/27. Begitupun dengan probabilitas B1, B2, dan M3, hasilnya sama 4/27.
Maka kita dapatkan probabilitas 1 merah dan 2 biru sama dengan probabilitas M1B2B3 ditambah probabilitas B1M2B3 ditambah probabilitas B1B2M3 sama dengan 12/7 disederhanakan menjadi 4/9. Peluang terambilnya satu buah bola merah dan 2 buah bola biru dari 3 buah bola yang terambil bila cara pengambilannya dengan pengembalian adalah sebesar 4/9. Lalu yang keempat ada kejadian tak bebas, di mana rumusnya itu probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B syarat A, atau probabilitas B dan A sama dengan probabilitas B dikali probabilitas A syarat B, atau bisa juga probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B syarat A dikali probabilitas C syarat AB. Bisa juga probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas B dikali probabilitas A syarat B dikali probabilitas C syarat BA. Yang terakhir, probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas C dikali probabilitas A syarat C dikali probabilitas B syarat CA. Di sini ada contoh sebuah kotak diisi dengan 5 buah bola merah dan 10 buah bola biru. Kemudian diambil 3 buah bola secara random. Berapa peluang terambilnya 1 buah bola merah dan 2 buah bola biru bila cara pengambilannya tanpa pengembalian? Diketahui kotak berisi 5 bola merah yang dilambangkan dengan huruf M dan 10 bola biru dengan lambang huruf B. N-nya sama dengan 3. Ditanya probabilitas 1 merah dan 2 biru bila cara pengambilannya tanpa pengembalian. Maka kombinasi terambilnya 1 buah bola merah dan 2 bola biru dari 3 bola yang diambil itu sebanyak CNR, dimana sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N-nya itu 3 dan R-nya 1. Jadi 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial hasilnya 3, yang terdiri dari M1 dan B2 dan B3, B1 dan M2 dan B3, dan B1 dan B2 dan M3. Lambang N boleh ditulis atau boleh tidak ditulis, sehingga dapat ditulis sebagai M1 B2 B3, B1 M2 B3, dan B1 B2 M3. Kemudian probabilitas M1 B2 B3 sama dengan probabilitas M1 dikali probabilitas B2 syarat M1 dikali probabilitas B2 syarat M1 B2 sama dengan, kita dapatkan hasilnya itu 5/15 dikali 10/14 dikali 9/13, maka hasilnya 15/91. Kemudian probabilitas B1 M2 B3 sama dengan probabilitas B1 dikali B2 M2 syarat B1 dikali probabilitas B3 syarat B1 M2 sama dengan 10/15, 5/14, 10/13 sama dengan 15/91. Begitupun yang di bawahnya, cara menghitungnya juga sama. Kemudian kita dapatkan probabilitas 1M dan 2B sama dengan probabilitas M1B2B3 ditambah probabilitas B1 M2 B2 ditambah probabilitas B1 B2 dan M3 sama dengan 45/91. Jadi peluang terambilnya 1 buah bola merah dan 2 buah bola biru dari 3 buah bola yang terambil bila cara pengambilannya tanpa pengembalian adalah sebesar 45/91. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Putra dengan nomor NPM F1F024057. Saya dari kelompok 4 dan saya akan melanjutkan materi atau subbab 6 yaitu teknik pengembalian dengan dimulai A dengan pengembalian atau with replacement. Contoh, kotak berisi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola hijau. Dilakukan pengambilan 3 bola dari kotak tersebut secara acak dengan pengembalian. Berapa probabilitas terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut? Kita akan menjawab. Probabilitas dari suatu kejadian M irisan H1 irisan H2 sama dengan 5/10 dikali 3/10 dikali 3/10 sama dengan 45/1000. Dijumlahkan lagi sama dengan dibagikan lagi, ya dijumlahkan lagi sama dengan 0,045. Jadi, probabilitas terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut adalah 4,5%. Kita lanjut. B. Tanpa pengembalian. Tadi dengan pengembalian, sekarang tanpa pengembalian atau without replacement. Contoh, sebuah kotak berisi 7 bola merah, 3 bola putih, dan 4 bola hijau. Dilakukan pengambilan 3 bola dari kotak tersebut secara acak tanpa pengembalian. Berapa probabilitas terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut? Jawab. Probabilitas dari suatu kejadian M irisan H1 irisan H2 yaitu sama dengan 7/14 dikali 4/13 dikali 3/12 sama dengan 0,03846153846. Sangat banyak. 0 angka di belakang komanya. Jadi probabilitas terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut adalah 3,85%. Baik, kita akan melanjutkan teorema Bayes. Teorema Bayes merupakan metode untuk mengubah probabilitas dengan syarat ada informasi tambahan yang diperoleh. Rumus. Probabilitas suatu kejadian dari A1 dengan syarat B sama dengan P dalam kurung A1 dikali probabilitas dari B dengan syarat A1 per P atau A1 dikali P dalam kurung B dengan syarat A1 ditambah P dalam kurung A2 dikali P dikali probabilitas dari P dengan syarat A2 ditambah seterusnya ditambah P probabilitas dari A dikali dengan probabilitas dari B dengan syarat A. Oke, kita akan lanjut contoh. Di sini kita memiliki contoh STA mempunyai sebuah usaha online yang bernama STA Store, di mana usaha tersebut bergerak dalam bidang fashion. Setiap hari jumlah produk baju yang dihasilkan oleh STA Store adalah sebanyak 500 baju, di mana produk tersebut hanya dibuat oleh 4 mesin jahit, yaitu mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D. Secara rincinya, setiap mesin dapat menghasilkan 20% baju dari mesin A, 30% baju dari mesin B, 15% baju dari mesin C, dan 35% baju dari mesin D. Jadi yang paling banyaknya yaitu dari mesin D, yaitu menghasilkan 35% baju dari mesin D. Oke. Namun berdasarkan pengalaman masa lalu, setiap mesin sering kali mengalami kerusakan dengan peluang kerusakannya 2,5% dari mesin A, 0,5% dari mesin B, 1% dari mesin C, dan 1,5% dari mesin D. Apakah suatu hari STA hendak mengambil suatu baju dari seluruh hasil baju yang diproduksinya, dan seandainya baju yang STA peroleh ternyata rusak? Berapakah peluang bahwa kerusakan baju tersebut berasal dari hasil mesin B? Kita lanjut. Diketahui A1 yaitu
baju yang dibuat oleh mesin A. A2 baju yang dibuat dari mesin B. A3 baju yang dibuat dari mesin C. Dan A4 baju yang dibuat oleh mesin D. Tanda huruf B yaitu baju yang rusak. Sini kita ketahui probabilitas dari baju yang dibuat oleh mesin A yaitu 0,2. Probabilitas baju yang dibuat dari mesin B 0,3. Probabilitas baju dari mesin C yaitu 0,15. Probabilitas baju dari mesin D yaitu 0,35. Di sampingnya ada probabilitas dari B dengan syarat baju mesin A. Mesin A adalah 0,025 dengan syarat mesin B 0,005 dengan syarat mesin C 0,01 dengan syarat mesin D 0,015. Kita lanjutkan ke materinya. Probabilitas dari baju yang dibuat oleh mesin A dengan syarat baju yang rusak adalah probabilitas baju dari mesin A dikali dengan probabilitas dari baju yang rusak dengan syarat baju yang dibuat oleh mesin A per probabilitas dari baju yang dibuat dari mesin A dikali probabilitas dari baju yang rusak dengan syarat baju yang dibuat dari mesin A ditambah probabilitas dari mesin B dikali probabilitas dari baju yang rusak dengan syarat baju yang dibuat oleh mesin B. Ditambah seterusnya probabilitas dari A, Y, simbol I dikali dengan probabilitas dari baju yang rusak dengan syarat A sama dengan 0,3 dikali dengan 0,005 per dalam kurung 0,2 dikali 0,025 tutup kurung ditambah 0,3 dikali 0,05 tutup kurung ditambah buka kurung 0,15 dikali 0,01 tutup kurung ditambah buka kurung 0,35 dikali 0,015 tutup kurung. Jika hasilnya telah dijumlahkan, maka akan mendapat 0,1132075,472. Maka probabilitas baju yang rusak STA dapatkan dari hasil mesin B adalah sebesar 11,321%. Baik, perkenalkan nama saya Vicky Darani dengan NPM F1F024009. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama yaitu harapan matematis. Jadi harapan matematis adalah harapan atau perkiraan rata-rata nilai yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa di mana peristiwanya adalah A1, A2 sampai dengan AN. Peristiwa ini bersifat independen dan peluang terjadinya peristiwa tersebut masing-masing dilambangkan dengan P1, P2 sampai dengan Pn. Dengan rumus ME sama dengan sigma PI dikali XI, di mana ME adalah nilai harapan matematis, kemudian PI adalah probabilitas terjadinya kejadian, dan XI adalah besarnya nilai kejadian. Di sini ada contoh soal yaitu sebuah perusahaan skincare ingin melakukan ekspansi operasional. Maka perlu diadakan pemilihan tempat baru untuk mendirikan cabang perusahaan tersebut. Andaikan kota Jakarta memiliki keuntungan sebesar 100.500.000 rupiah dengan probabilitas 0,65 dan modal yang digunakan sebesar 45 juta rupiah. Untuk kota Jogja dibutuhkan modal sebesar
33 juta rupiah dengan probabilitas 0,6 keuntungan yang diperoleh sebesar 100 juta rupiah. Di manakah sebaiknya perusahaan skincare tersebut membuka cabang? Di sini dari soal itu diketahui Kota Jakarta yaitu P1 itu adalah untung yaitu 0,65, di mana besar keuntungannya adalah X1 100.500.000 rupiah. Kemudian ada P2 itu adalah rugi, di mana sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa jumlah dari probabilitas itu adalah 1 atau sigma P sama dengan 1, di mana probabilitas ini itu terdiri dari P dan Q, yaitu peluang sukses dan gagal. Jumlahnya adalah 1. Jadi P2 itu didapatkan dari 1 dikurang 0,65 yaitu 0,35, jadi P2 adalah ruginya. Kemudian X2 nya adalah besarnya kerugian, di mana di sini kerugiannya adalah modal yang dikeluarkan yaitu 45 juta rupiah maksud saya, dengan diberikan minus sebagai lambannya karena nilainya keluar, modal yang dikeluarkan. Baik, kemudian ada Kota Jogja. Di sini Kota Jogja itu P1-nya ada nilai keuntungannya peluang keuntungannya adalah 0,6 dengan keuntungan X1 yaitu 100 juta rupiah. Lalu untuk P2-nya adalah peluang ruginya didapatkan dari 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Lalu nilai dari kerugiannya adalah modal yang dikeluarkan yaitu minus 33 juta rupiah. Yang ditanya adalah hadapan matematik antara Kota Jakarta dan Kota Jogja. Penyelesaiannya yaitu rumus tadi adalah ME kota sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2. Jadi untuk ME Jakarta itu P1 nya kita masukin nilai yang sudah diketahui tadi, jadinya ME Jakarta sama dengan 0,65 dikali 100.500.000 rupiah ditambah 0,35 kali minus 45 juta rupiah. Didapatkan hasilnya adalah 49.575.000 rupiah. Untuk ME Jogja itu dimasukin lagi nilai yang sudah diketahui, jadinya 0,6 dikali 100 juta rupiah ditambah 0,4 dikali minus 33 juta rupiah, didapatkan hasilnya adalah 46.800.000 rupiah. Nah, di sini kita lihat bahwa keuntungannya itu lebih besar ME yang ada di Kota Jakarta. Jadi sebaiknya perusahaan membuka cabang di Kota Jakarta dengan keuntungan yang lebih banyak, yaitu sebesar 49.575.000 rupiah. Baik, selanjutnya masuk ke subbab 9 yaitu peluang komplement, di mana peluang komplement dari suatu kejadian atau PA dan adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada, di mana rumusnya adalah PA sama dengan 1 dikurang PA. Contohnya adalah sebuah dadu itu dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu prima adalah, di sini ciri khas dari soal peluang komplement itu adalah atau tidak. Jadi maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu prima adalah, di sini penyelesaiannya adalah NS itu jumlah sisi dadu itu ada 6, kemudian NA yaitu mutu dadu prima
ada 3 yaitu 2, 3, dan 5. Lalu PA adalah peluang munculnya fotonadu prima. Maka kita mencari PA-nya dengan rumus NA per NS. NA-nya tadi adalah 3 dan NS-nya adalah 6. Jadi hasilnya 3/6. Kita masukin ke rumus yang awal tadi, yaitu PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Dimana jadinya 1 dikurang 3/6 sama dengan 3/6. Sama dengan 1/2. Jadi, nilai untuk tidak mendapatkan fotonadu prima adalah 1/2. Baik, masuk ke bab terakhir, yaitu frekuensi hadapan. Frekuensi hadapan ini merupakan banyaknya hadapan munculnya kejadian A yang berpeluang PA. Dengan rumus FA sama dengan PA dikali F. Jadi di sini FA itu tuh frekuensi hadapan dari peluang dari A, dan PA adalah peluang dari A. F itu adalah banyak percobaan yang dilakukan. Contohnya yaitu pada soal ini, pada pelemparan sebuah dadu, nilai peluang munculnya dadu bermata 2 adalah 1/6. Apabila pelemparan dadu dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya mata dadu 2 adalah penyelesaiannya yaitu PA sama dengan peluang munculnya dadu bermata 2. Ini sudah diketahui yaitu 1/6. Lalu F itu banyaknya percobaan sebanyak 30 kali. Maka kita masukin ke dalam rumus yang tadi yaitu FA sama dengan PA dikali F. PA-nya adalah 1/6 dikali 30 banyaknya percobaan F, sama dengan 5. Jadi hadapan munculnya mata dadu 2 adalah 5. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.